Kaisar Pedang Changzu bingung untuk sementara waktu. Dia melihat gerakan King Jia, dan perasaan yang akrab muncul di benaknya. Tetapi dia masih tidak dapat mengingat di mana dia melihat aura seperti itu. Mengikuti perhatian Kaisar Pedang Changzu, King Jia juga melihat Kaisar Pedang Changzu. Dia sedikit mengangguk, dan tidak berkata apa-apa lagi. Auranya menjadi lebih dan lebih intens dengan langkahnya. Ketika dia mencapai tengah lapangan, aura King Jia telah mencapai puncaknya, seperti pedang yang akan dihunus, dengan ujung yang tersembunyi. Bahkan Kaisar Pedang Changzu merasakan aura berbahaya pada saat ini. Tiba-tiba, Kaisar Pedang Changzu ingat. Bertahun-tahun yang lalu, dia telah bertemu lawan seperti itu, di Sword Casting City. Hanya saja yang bertarung melawannya saat itu adalah Jian. Saat itu, Kaisar Pedang Changzu tidak sekuat dia saat ini. Ketika Jian mengambil langkah kelima, dia melancarkan serangan dan akhirnya kembali dengan kekalahan yang menghancurkan. Itu juga karena Jian tidak ingin membunuh pada saat itu. Jika tidak, Dewa Pedang Changzu yakin bahwa dia akan mati di bawah pedang itu. Apa hubunganmu dengan Jian di Sword Casting City? Kaisar Pedang Changzu telah kehilangan kendali. Dia tahu bahwa tindakannya sangat kasar, tetapi dia tahu bahwa pertanyaan ini harus ditanyakan dengan jelas. Gerakan pedang ini secara bertahap akan meningkatkan kekuatan gerakan pedang saat momentum meningkat, yang merupakan sesuatu yang tidak pernah bisa dilakukan Kaisar Pedang Changzu. Tetapi sekarang, pada saat ini, dia sama sekali tidak tahu bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Dikatakan dengan jelas bahwa kompetisi adalah kompetisi, dan itu adalah kartu truf ketika pertama kali muncul. Terlebih lagi, hal yang paling aneh adalah Kaisar Pedang Changzu tidak melihat pemain lain. Artinya, kompetisi ini adalah sangat mungkin untuk dipersiapkan secara khusus untuk Lord of Light. Mengandalkan cara orang ini, dia menekan Lord of Light dan membunuhnya. Adapun leluhur Kendo, mereka dikirim ke sini untuk mencegah kecelakaan dalam proses pembunuhan, dan seseorang seperti dia yang akan mencegah mereka mengambil tindakan. Sekarang, permainan pembunuhan telah selesai. Hanya menunggu Lord of Light muncul adalah pengetahuannya. King Jia menoleh ringan, dan bintang-bintang kecil di matanya tampak seperti pisau tajam. Jian dan aku berasal dari kota yang sama. Setelah mengatakan itu, King Jia menoleh dan membiarkan Kaisar Pedang Changzu mengatakan apa yang dia katakan, tanpa menoleh. Kaisar Pedang Changzu langsung kesal. Kompetisi omong kosong macam apa kamu ini? Kamu sedang menyiapkan permainan untuk membunuhmu. Kaisar Pedang Changzu sangat marah pada saat ini. Setelah bertahun-tahun berpikir, satu-satunya cara yang dapat dipikirkan Kaisar Pedang Changzu untuk memecahkannya adalah dengan mengambil tembakan pertama ketika lawan mengambil langkah pertama. Tingkatkan kekuatanmu hingga batasnya. Hanya menunggu Qin Yichen muncul, akan ada pukulan di wajah. Tentu saja, Qin Yichen memiliki pilihan untuk menyerah dan mengakui kekalahan. Itu hanya pilihannya, dan tidak ada yang akan merespons saat itu. Karena orang yang memimpin kompetisi ini adalah leluhur Kendo. Dia adalah anggota Mahkamah Agung. Dia pasti akan membuat kesalahan dengan sengaja dan membiarkan penguasa cahaya jatuh di tempat ini. Kaisar Pedang Changzu merasa cemas di dalam hatinya dan dengan cepat mentransmisikan suaranya. Tugas yang kamu berikan kepadaku tidak dapat diselesaikan. Segera kirim seseorang untuk menghentikan penguasa cahaya memasuki Wucheng. Jika dia datang, dia pasti akan mati. Itulah yang aku katakan. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Kaisar Pedang Changzu menyapu langit dengan cepat, berdoa agar tidak ada jejak Qin Yichen. Ini adalah permainan membunuh. Anda tidak boleh masuk. Tapi sayangnya, apa yang harus ditakuti? Apa yang akan datang? Bintik hitam di cakrawala perlahan membesar, dan setelah beberapa saat, Qin Yichen terbang perlahan di depan orang-orang ini dan mendarat di gerbang Wucheng. Qin Yichen tidak bodoh sekarang aura Kendo yang jelas di Wucheng disembunyikan. Dia bahkan tahu apa situasinya dengan jari-jari kakinya. Tidak terburu-buru untuk masuk, Qin Yichen melambai kepada para prajurit di gerbang kota. Saya pemilik kota dari kota reruntuhan. Saya tidak tahu apakah saya telah mengikuti kompetisi ini. Saya benar-benar minta maaf hari ini. Saya memiliki sedikit keterlambatan untuk sedikit waktu. Ketika para prajurit di menara melihat Qin Yichen, mereka mencibir di dalam hati mereka. Sedikit penundaan. Turnamen seni bela diri yang disepakati secara khusus akan dimulai pada siang hari. Kamu hampir terlambat 2 jam. Apa yang kamu sebut sedikit waktu? Meskipun mereka tidak puas dan diejek di dalam hati mereka, mereka masih memegang tujuan untuk menyambut dengan senyum dan melambai dengan hangat kepada Qin Yichen. Ini belum terlambat. Ini hanya tentang giliranmu, jadi cepatlah. Qin Yichen berpura-pura tidak berdaya, menggelengkan kepalanya, dan berjalan ke Wucheng dengan sedih. Kaisar Pedang Changzu merasa kesal ketika melihatnya. Apakah orang ini idiot? Apakah jebakan yang jelas ini akan dibobol? Sial, apa yang kalian lakukan? Bukankah kamu menghentikannya? Mengapa kamu masih membiarkannya masuk? Tidak lama kemudian, pelecehan Kaisar Pedang Changzu dijawab. Kami tidak melihatnya. Kapan dia lulus? Sudut mulut Kaisar Pedang Changzu berkedut. Kalian gerombolan ember beras. Kembalilah dan biarkan tuanmu memotongmu dan memberi makan anjing-anjing itu.
Kaisar Pedang Changzu sangat bersemangat sekarang. Dia benar-benar tidak bisa mengerti mengapa orang hidup sebesar itu bisa melewati blokademu. Dan Anda seperti orang mati. Tidak ada gerakan sama sekali. Jika Anda ingin mengatakan bahwa Anda bukan hantu batiniah, siapakah hantu batiniah itu? Kaisar Pedang Changzu menghentakkan kakinya dengan marah, dan hendak mengambil tindakan dan membawa Qin Yichen pergi ketika, di sampingnya, Patriark Kendo terbatuk ringan. Kaisar Pedang, terkadang kamu harus tahu bagaimana membedakan situasinya. Betapa sombongnya kamu di tempat kumuh di Changzu itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi di sini adalah tempat di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung. Anda tidak benar-benar berpikir bahwa Mahkamah Agung telah menghabiskan begitu banyak usaha dan hanya membiarkan saya datang ke sini sendirian untuk membantu. Jangan lupa, bahkan jika lelaki tua itu tidak bisa bersaing denganmu, bagaimana dengan menambahkan 3 orang dengan kekuatan yang sama dengan lelaki tua itu? Saya menyarankan Anda untuk menontonnya di sini. Jangan melakukan apa-apa, jangan memikirkan apapun. Masalah besar. Jika Anda bergabung dengan kami, saya percaya bahwa dengan kekuatan dan level Anda hari ini, Anda setidaknya bisa mendapatkan kesopanan di Mahkamah Agung. Mengapa repot-repot dengan sekelompok pemberontak berbaur bersama? Kaisar Pedang Changzu hanya mendengus dingin, dan matanya dengan cepat menyapu seluruh Wucheng. Pada posisi di mana dia sadar, ada turbulensi aneh di tempat yang semula tenang. Gerakannya sangat kecil sehingga hanya orang setingkat Kaisar Pedang Changzu yang bisa melihatnya. 3 orang seluruhnya. Tanpa kecuali. Ketiganya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat atas, dan mereka mampu melarikan diri dari kesadaran Kaisar Pedang Changzu yang baru saja memasuki Wucheng. Kekuatan ketiga orang ini tidak boleh diremehkan. Ini sudah berakhir. Kaisar Pedang Changzu duduk tak berdaya, dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa penguasa cahaya, yang memiliki harapan tinggi dari orang-orang itu, sebenarnya adalah orang yang sangat bodoh, dan dia tahu bahwa ini adalah jebakan dan akan menerobos masuk. Dia bahkan tidak berpikir bahwa setelah dia memberi pengingat, orang-orang ini sebenarnya lebih bodoh lagi, membiarkan Qin Yichen terbang dengan orang besar yang masih hidup.